Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dito Sarusdiawan akan menjelaskan tentang pengertian dan perbedaan antara GNU atau Linux, 2 Mac OS, 3 MS Windows. Yang pertama adalah MS Windows. MS Windows dikembangkan oleh Microsoft Corporation yang menggunakan tampilan antarmuka dengan berbasiskan GUI atau Graphical User Interface atau tampilan antarmuka bergrafis. Setiap Windows memiliki antarmuka pengguna grafis yang berbeda yang memungkinkan pengguna untuk melihat file dan folder di Windows. Selama 2 dekade terakhir, Windows telah menjadi sistem operasi yang paling banyak digunakan untuk komputer pribadi PC. Perkembangan Windows yang pertama adalah Windows Desktop Environment. Menjadi 3 versi, yaitu versi 1, versi 2, dan versi 3. Yang kedua adalah Windows 9. Windows 9 dibagi 3 versi, yaitu Windows 95, Windows 98, dan Windows ME. Yang ketiga adalah Windows NT. Windows NT dibagi menjadi 2 bagian, yaitu Windows NT 3 dan Windows NT 4. Yang keempat adalah Windows 2000, yang kelima Windows XP, yang keenam Windows Server 2003, yang ketujuh Windows Vista, yang ke-8 Windows Server 2008, yang ke-9 Windows 7, yang ke-10 Windows 8. Yang pertama, kelebihan Windows 7 adalah 1. Stabil dan lengkap. Kedua, mudah menemukan software yang kompatibel untuk bekerja dan aktivitas produktif. Yang ketiga adalah multimedia lengkap. Yang keempat, learning course lebih mudah. Windows juga mempunyai kekurangan. Windows 7 juga mempunyai kekurangan, yaitu 1. Lebih rentan virus, 2. Support akan berakhir dalam waktu dekat, 3. Update yang mengganggu, 4. Mudah menginstal software atau sama dengan cepat melambatnya software, 5. Kompatibilitas dengan hardware baru dibatasi. Inilah tampilan Windows 8. Windows 8 juga mempunyai kelebihan, yaitu 1. Penampilan lebih dinamis, 2. Sistem pencarian data lebih universal, 3. Ketersediaan dan kemudahan aplikasi pendukung. Windows 8 juga mempunyai kekurangan, yaitu 1. Tidak ada tombol start dan close. Yang kedua, banyak file atau aplikasi tersembunyi. Inilah tampilan Windows 8. Windows 8 juga mempunyai kelebihan, yaitu 1. Diurus Microsoft dengan tenaga penuh, 2. Fitur modern, 3. Mode full untuk gaming, 4. Meningkatkan desktop experience, 5. Lebih aman, 6. Aktivasi praktis, 7. Punya Windows Store, 8. Mendukung berbagai device dengan berbagai ukuran layar, 9. Dukungan touchscreen maksimal, 10. Tablet mode, 11. punya fitur yang tidak ada di Windows versi lainnya. Windows 10 juga mempunyai kekurangan, yaitu 1. Terlalu atau sering update, 2. Boros kuota internet, 3. Gonta-ganti experience, 4. Tidak pernah final.
5. Aplikasi Windows Store belum banyak. Inilah kekurangan Windows, yaitu 1. Pengguna bisa menjalankan lebih dari satu aplikasi pada saat yang bersamaan. 2. Bisa membuka lebih dari satu file dalam waktu yang bersamaan. 3. Bisa sharing data aplikasi yang lain dengan mudah. Yang keempat, terdapat banyak aplikasi yang kompatibel dengan Windows. End-user atau orang yang awam tentang komputer mudah untuk menjalankannya. 5. Banyak didukung oleh vendor hardware dan software. 6. Digunakan oleh mayoritas pengguna komputer di dunia. Windows juga mempunyai kekurangan, yaitu 1. Menyebabkan ketergantungan pengguna produk Microsoft. Yang kedua, space hard disk yang dibutuhkan besar. Yang ketiga, sistem security yang lemah dan mudah dijebol oleh para hacker. 4. Membutuhkan memori fisik besar. 5. Membutuhkan kecepatan prosesor yang tinggi. 6. Harga lisensi yang mahal. Yang kedua adalah GNU atau Linux. Linux merupakan hasil perkembangan perangkat lunak bebas dan sumber utamanya terbuka pada umumnya. Kode sumber Linux dapat dimodifikasi, digunakan, dan didistribusikan kembali secara bebas oleh siapa saja. Nama dari Linux berasal dari nama pembuatnya yang diperkenalkan di tahun 1991 oleh Linus Torvalds. Sistemnya, peralatan sistem, dan pustakanya umumnya berasal dari sistem operasi GNU yang diumumkan tahun 1983 oleh Richard Stallman. Kontribusi GNU adalah dasar dari munculnya nama alternatif GNU atau Linux. Linux juga mempunyai macam-macam, yaitu yang pertama Ubuntu, 2 SUSE, 3 Fedora, 4 Mandriva, 5 Slackware, 6 Debian, 7 PC Linux OS, 8 Knoppix, 9 Sandros, 10 Sabayon, 11 Sun OS, 12 Red Hat, 13 Clear OS. Linux juga mempunyai kelebihan, yaitu yang pertama, lisensi yang gratis atau terbuka dan bebas, bahkan banyak yang bisa didapat dengan cara di-download. Yang kedua, Linux bisa berinteraksi dengan operating system lain dengan cara kompatibilitas file system, kompatibilitas network, dan emulasi operating system. Yang ketiga adalah virtual memory, membuat Linux mempunyai kemampuan untuk menjalankan program-program yang lebih dari seharusnya karena menggunakan swap memory. D atau 4. Stabilitas Linux sangat luar biasa stabil. Jika dikonfigurasi dengan benar, sistem Linux akan hidup terus-menerus hingga hardware-nya tidak memadai atau rusak. Lain dengan Windows yang memerlukan reboot berkala untuk menjaga stabilitas. Yang kelima adalah Linux. Yang kelima ada Linux mewarisi strategi unik dengan mendukung adanya file permission yang dapat mencegah pengubahan atau penghapusan file tanpa izin dari pemiliknya, karena itu virus pada dasarnya tidak dikenali di dunia Linux. Yang keenam adalah didukung oleh ribuan programmer di seluruh dunia. Linux juga mempunyai
kekurangan. Yang pertama adalah aplikasi yang tersedia belum sebanyak Windows. Yang kedua adalah operating system yang tidak sepenuhnya GUI atau Graphical User Interface, meskipun sudah menggunakan X Windows seperti GNOME dan KDE. Yang ketiga adalah macOS. Sistem operasi macOS atau Macintosh Operation System pada awalnya dinamakan OS X oleh perusahaan perkembangan yakni Apple Inc. Mendengar nama Apple ini mungkin sebagian orang tidak menyangka karena memang lebih identik pada produk smartphone dengan iOS sebagai sistem operasi. Namun ternyata sebagai salah satu perusahaan raksasa penyedia berbagai macam perangkat lunak, Apple Inc. juga turut andil dalam meluncurkan macOS untuk pertama kali pada tahun 1986 dengan penggunaan desain yang elegan. Penciptaan macOS juga melibatkan orang-orang penting yakni Bill Atkinson, Jeff Ryan, dan Andy Hershfield. Inilah tampilan macOS. macOS juga mempunyai kelebihan. Yang pertama adalah penggunaan GUI atau Graphical User Interface pada macOS menjadikan tampilannya lebih menarik dan elegan sehingga sangat cocok untuk keperluan desain serta multimedia. Yang kedua adalah penggunaan basis unik yang diterapkan menjadikan pemakaiannya lebih stabil serta dalam segi keamanan juga sangat terjamin atau bebas dari virus, spyware, dan malware. Yang ketiga adalah kompatibel bagi semua sistem operasi. Artinya, Anda tidak perlu khawatir jika membuat dokumen dalam format tertentu seperti PDF, HTML, MP3, teks, docs, Excel, dan lainnya di macOS karena bisa juga dijalankan pada sistem operasi lain. Yang keempat adalah dari segi kemudahan penggunaan juga cukup terjamin karena Anda secara langsung dapat mencoba sekaligus belajar mengenai cara penggunaannya. Selain itu, support hardware pada macOS juga cukup jelas. Yang kelima adalah untuk mencari data dalam hard disk, penggunaan internet yang juga sangat mudah dan dapat dilakukan dengan memasukkan kata kunci. Yang keenam adalah kemampuan dalam hal backup sistem juga sangat baik dan dapat dilakukan secara otomatis sehingga Anda tidak perlu mengkhawatirkan perubahan-perubahan yang terjadi pada data tidak tersimpan dan masih banyak lagi. Yang kedua adalah kekurangan macOS. Yang pertama, kekurangan macOS adalah dibalik semua keunggulan yang ditawarkan, ternyata macOS masih memiliki banyak kekurangan. Salah satunya adalah harga yang cukup tinggi, mengingat pihak Apple sendiri juga selalu memberikan harga tinggi pada semua produknya, termasuk juga sistem operasi macOS. Yang kedua, ada sistem operasi macOS memang lebih cenderung digunakan hanya pada keperluan desain grafis saja. Bahkan sistem ini tidak mensupport keperluan gaming. Yang ketiga adalah pada suatu komputer macOS tidak bisa digunakan bersamaan dengan sistem operasi lain, tidak seperti Windows yang juga mampu menjalankan Linux. Meskipun dalam
pengemasan VirtualBox. Yang keempat adalah pihak Apple sebagai pengembang juga tidak pernah memberikan lisensi kepada semua perusahaan yang ingin hardware-nya mensupport macOS sehingga tidak bisa dirakit sendiri oleh siapapun. Sekian dari saya, bila ada kesalahan saya minta maaf.